yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Umat Islam harus optimis bahwa masa depan adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Maka bagaimana untuk menyambut masa depan yang cerah? Tidak ada jalan kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan bertakwa kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang setiap muslim seharusnya yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berhenti bersalawat kepadanya, untuk menghidupkan sunnahnya dan mengajak umat manusia untuk berjalan di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, ahibati fillah. Kenapa hari ini temanya tentang wara? Kita mungkin sering mendengar pujian buat orang yang wara. Kita mengatakan fulan itu orangnya wara. Masya Allah. Apa sih yang dimaksud dengan wara? Kalau kita melihat definisi wara, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mendengar dari gurunya Syekhul Islam rahmatullah alaih tentang dua kalimat. Yang pertama tentang zuhud, yang terkadang difahami kurang tepat oleh sebagian masyarakat, sehingga zuhud itu dipandang orang meninggalkan dunia, hidup dalam kemiskinan, berbaju compang-camping, mengkonsumsi makanan yang tidak layak. Maka beliau mengatakan zuhud itu adalah tarku ma la yanfa' fil akhir. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud. Coba kita lihat. Terkadang kita melakukan tindakan-tindakan yang sia-sia, yang gak ada manfaatnya. La fid dunya wala fil akhirah. Membuang-buang waktu kita untuk perkara-perkara yang tidak berguna. Maka zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Adapun wara adalah tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Wara itu adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat. Wara itu apa? Meninggalkan sesuatu yang membawa madarat di akhirat. Dua hal ini, zuhud dan wara, tidak akan seorang hamba mencapai puncak dari zuhud dan wara, melainkan apabila dia belajar tentang apa yang bermanfaat di akhirat dan apa yang berbahaya di akhirat. Sedangkan kita semua tahu Allah Azza wa Jal tidak melahirkan kita berilmu. Bahkan kita nggak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'an, kata Allah. Keluar dari perut ibunda kita nggak tahu apa-apa. Kita mulai diajarin sama orang tua kita. Ya, kalau kita diajarin tentang agama, alhamdulillah. Tapi kebanyakan kita dalam urusan agama adalah ikut-ikutan orang tua kita, ikut-ikutan masyarakat kita, tapi untuk urusan dunia kita belajar.
Makanya kalau kita melihat ada ketimpangan yang sangat nyata dalam urusan dunia dan akhirat. Seringkali orang-orang itu menilai orang yang taat, yang sering ke masjid, yang sering puasa sunnah, kata dia, oh ini orang berlebih-lebihan dalam beribadah. Loh, terus yang benar kayak apa yang tidak berlebih-lebihan? Kita akan bicara tentang warok, bukan berarti kita berlebih-lebihan dalam beragama. Nggak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Nabi SAW mengatakan, halakal mutanatti'un. Celaka sengsara orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Maka berbincang tentang warok, kadangkala orang kalau bicara warok itu ya meninggalkan yang syubhat. Nah, itu termasuk warok. Tapi meninggalkan yang haram itu lebih utama daripada meninggalkan yang syubhat. Tapi meninggalkan yang syubhat itu lebih utama daripada kita sibuk bersodakoh, berbuat amal kebajikan, sedangkan yang syubhat kita makan. Sampai ada ungkapan sebagian salaf, Malik bin Dinar atau yang lainnya, dia mengatakan, la an ada dirhaman min syubha, aku meninggalkan 1 dirham karena syubhat. Aku pikir ini hal atau haram ya, bercampur kayaknya. Itu ahabbu ilayya, lebih aku cintai daripada aku sodakoh 1000 dinar. Lihat jemaah, sodakoh 1000 dinar bermanfaat. Tapi meninggalkan satu harta, 1 dirham yang syubhat, yang mungkin haram, itu lebih dicintai oleh Malik ibn Dinar daripada sodakoh 1000 dinar. Ada juga sebagian ulama salaf melihat orang ini, para pedagang nih. Kita bicara pedagang nih, teman-teman makin jadi pedagang ya. Setelah hijrah, dia jadi pedagang. Bagaimana kondisi pedagang? Nggak apa-apa berdagang. Yang penting, kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Itu adalah laki-laki yang konsisten. Dia cari dunia. Dia bisnis. Dia buka usaha. Dia punya toko. Tapi usaha dia, bisnis dia tidak membuat dia lupa dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat, dari menunaikan zakat. Ada yang mereka takutkan. Apa? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut dengan hari kiamat. Ini kita bicara wara'. Ada yang dia takutkan. Nah, sebagian pedagang ini, dia itu berlomba-lomba di shop pertama. Dan ini juga Anda dapat pesan dari beberapa teman di Jakarta. Dia mengatakan di beberapa BUMN, perusahaan-perusahaan negara, atau ya tempat-tempat pemerintahan, untuk melihat saat ketika sholat duhur penuh, Ustaz. Penuh. Bahkan berebut di shop pertama mereka. Tapi urusan makan haram tetap dijalankan. Ini yang namanya tidak warok, jemaah. Makanya tadi anak sampaikan ucapan sebagian ulama ketika melihat para pedagang ini rebutan shop pertama, dan siapa yang tidak tahu dengan keutamaan shop pertama. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau ya'lamun nas ma fin nida was saffil awal la atauhuma walau habwan." Andai kata orang-orang tahu itu dengan fadilah, dengan keistimewaan salat di shaf pertama dan menjawab azan, untuk datang ke rumah Allah Azza wa Jalla, pasti mereka akan mendatanginya walaupun merangkak, jemaah. Ini alim ulama melihat para pedagang ini, Masya Allah, sibuk di shaf pertama. Apa kata dia? Ma'alaikum an tusallu fi shafil awal. Kalian gak harus sholat di shaf pertama. Kalian sholat di shaf terakhir, gak apa-apa. Selama kalian tidak makan haram, tidak menipu orang, tidak makan hartanya orang.
Ini kadangkala para pedagang, para pengusaha, Masya Allah, umroh berulang kali ya. Berangkat haji, banyak sedekahnya. Tapi urusan haram, tetap dia kerjakan. Bangun masjid, dengan uang haram kau bangun masjid. Hendaklah wara' jamaah. Tinggalkan yang tidak bermanfaat buat akhirat, itu namanya zuhud. Meninggalkan yang membahayakan dirimu di akhirat, itu namanya wara'. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita wara'. Di dalam hadis Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabahat atau mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram itu juga sudah jelas. Di antara halal dan haram ini terdapat perkara-perkara yang syubhat, yang samar, nggak jelas. Kalau dilihat dari sini kayaknya halal, dilihat dari sini kayaknya haram. Ada yang lebih dekat ke haram, ada yang lebih dekat ke halal. Pokoknya samar. Kebanyakan orang, kata Nabi SAW, nggak tahu. Berarti ada orang yang tahu. Ingat, kebanyakan orang nggak tahu. Ulama tahu. Kadang-kala orang awam itu merasa itu syubhat. Tapi lo enggak, itu haram udah jelas. Atau dia enggak, itu halal. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Lalu apa sikap seorang muslim? Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat, maka dia telah berlepas diri demi keselamatan agama dan kehormatannya. Dan waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjerumus di dalam perkara syubhat, ia pun terjerumus dalam perkara yang haram. Karena dalam syubhat itu kan mengandung unsur haram masalahnya. Hanya kita terjerumus dalam hal yang haram. Lalu Nabi SAW memberikan contoh. Karra'i yar'a hawlal hima. Yushiku ayyarta'afi. Seperti seorang pengembala. Yang dia itu membawa hewan ternaknya. Mengembalakan hewan ternaknya. Di mana? Di kawasan terlarang. Kadangkala ada yang namanya tanah terlarang. Ini tanah miliknya raja. Yang boleh bawa ternak di sana cuma raja. Dan hewan ternaknya raja. Umpamanya. Atau punya pemerintah. Nggak boleh kita ke tempat itu. Tapi dia bawa ke tempat itu. Di sekitarnya nggak masuk. Tapi yang namanya kambing. Mungkin pengembalanya nggak masuk. Kambingnya masuk. Yushiku ayar tampil saja itu makan di sana kambingnya. Ala wa inna likulli malikin hima. Semua raja itu punya kawasan terlarang. Ada yang kalau tertulis dilarang masuk, terlarang masuk, ada kawasan terlarang. Ala wa inna himallah maharimu. Kawasan terlarang Allah itu ada hal-hal yang diharamkan. Ini namanya wara' ketika meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan kita di akhirat. Taib. Lalu beliau di akhir hadis mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Masalahnya itu di hati. Di setiap jasad itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka semuanya baik. Tapi kalau rusak, semuanya rusak. Apa? Hati kita. Qalb. Jamaah rahimakumullah. Coba kita melihat bagaimana waraknya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam.
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau berkata, hadis Anas bin Malik, bukan Abu Hurairah, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas mengatakan, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi tamratin fit tariq. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam berjalan melewati satu butir kurma yang terjatuh. Ada satu butir kurma yang terjatuh di jalan nih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laula anni akhaf an takuna min mali sadaqah la akaltuha. Andai kata aku tidak takut ini kurma, aku khawatir kurma ini dari sedekah, dari zakat, maka aku akan makan. Cuma aku takut dia dari kurma zakat yang jatuh. Bayangkan. Nabi benar-benar menjaga diri. Satu butir kurma. Di jalan tuh. Beliau gak mau makan. Karena takut haram. Nabi dan keluarga Nabi gak boleh makan zakat. Di hadis Abu Hurairah tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, kata Nabi SAW, inni la anqalibu ila ahli. Aku pulang ke keluargaku, kata Nabi SAW. Fa'ajitu tamrata saqitatan ala firashi. Aku mendapati satu butir kurma di atas kasurku. Fa'arfa'uha li'akulah. Nabi SAW ingin makan kurma itu. Kemudian kata Nabi SAW, thumma akhsha an takuna minas sadaqah. Kemudian aku takut ini sodakoh. Karena di rumah Nabi pernah ada orang kirim sodakoh ke rumah Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, fa'ulqiha. Akhirnya gak jadi makan Nabi SAW. Kemudian nih, contoh waraknya Nabi SAW. Pernah suatu hari Rasulullah SAW salat. Kalau gak salah salat asar. Beliau habis sholat, langsung, biasanya beliau duduk berzikir. Tapi hari itu beliau enggak berzikir, langsung pulang beliau. Sampai-sampai Nabi SAW melewatin pundak-pundaknya para sahabat. Para sahabat kebingungan dan terkejut. Setelah itu Nabi SAW dari rumahnya balik lagi ke masjid. Lalu beliau mengatakan, tadi aku sholat, aku mengingat. Di rumahku itu ada 6 dinar atau berapa, ada emas dari sedekah, dari zakat. Aku takut. Ya, harta itu gak segera dibagikan. Maka Nabi SAW masuk ke rumahnya lalu memerintahkan kepada istrinya untuk segera diberikan kepada mustahiqin. Beliau takut. Kita kadang-kala menunda-nunda hak orang ada pada diri kita. Ada orang mungkin kita berhutang sama dia dan kita sudah mampu membayarnya, lalu kita menunda-nunda. Dan engkau berpikir itu nggak apa-apa. Ketika sudah jatuh temponya dan engkau memiliki harta untuk melunasin, segera engkau lunasin. Kadang-kala belum jatuh temponya untuk bayar utang dan engkau punya uang tersebut. Sebagian manusia berpikir, oh aku akan mutar uang ini, bikin usaha ini, kan belum jatuh temponya, mungkin nanti bisa lebih banyak. Nah, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau engkau bayarkan, insya Allah lebih aman buat engkau. Karena kita tahu utang membahayakan kita di akhirat. Kenapa ketika engkau sudah punya harta tidak engkau segerakan? Dan Nabi SAW mengatakan, ahsanukum qada'an. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kalau dia bayar utang. Tidak menunda-nunda.
Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan matlul ghani zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang dari orang yang punya harta itu adalah sebuah kezaliman. Abu Dawud rahimahullahu taala meriwayatkan bahwa suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam pulang dari menguburkan jenazah, ada seorang perempuan yang mengundang Nabi alaihi salatu wasallam untuk makan ke rumahnya. Maka beliau datang. Beliau itu orang yang sangat tawadhu. Bukan kalau diundang orang kaya saja datang. Diundang orang gak mampu pun beliau datang. Beliau datang diundang sama perempuan. Lalu setelah datang Nabi SAW, makanan disuguhkan kepada Nabi SAW. Nabi meletakkan tangannya dan orang-orang meletakkan tangannya lalu mereka makan. Dan mereka melihat Nabi SAW makan itu kemudian mengeluarkan makanan dari mulutnya. Tidak mungkin makan daging karena waktu itu suguhannya adalah daging kambing. Beliau keluarkan daging itu dari mulut. Kenapa? Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, ajid lahma syatin ukhidat bi ghairi idzni ahliha. Aku melihat daging kambing ini diambil tanpa izin pemiliknya. Bagaimana Allah menjaga Nabi alaihi salatu wasallam. Faqalatil mar'ah. Lalu sang perempuan ini yang mengundang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Rasulullah, inni arsaltu ilal baqi yashtari li syatan falam ajid. Aku ngirim orang untuk beli seekor kambing di Baqi, nggak ada, nggak dapat kambing yang dijual di sana. Fa arsaltu ila jari qad ishtara syatan. Lalu aku kirim orang ke tetanggaku. Tetangganya baru beli kambing. Dia baru membeli seekor kambing. Aku mengatakan kepada dia, tolong kirimkan kambingmu kepadaku, aku bayar. Gitu. Berapa engkau beli tadi? Falam yujad. Tetanggaku nggak ada. Orangnya nggak ada. Kambingnya ada, orangnya nggak ada. Fa arsaltu ila marati. Lalu aku ngomong sama istrinya. Suaminya nggak ada. Istrinya ada. Lalu istrinya mengirim kambing itu kepadaku. Bayangkan jemaah. Kambing itu kan milik suaminya. Suaminya nggak ada nih, orang ngomong sama istrinya. Nih para istri harus hati-hati. Ketika itu harta suamimu, harus izin sama suami. Nih akhirnya, sang istri yang kirim kepada tetangganya. Maka Nabi SAW mengatakan, at'imihal asara. Udah, para sahabat nggak boleh makan sudah ketika itu. Beliau memerintahkan agar makanan ini diberikan kepada tawanan-tawanan itu. Nggak dibuang. Berikan kepada tawanan-tawanan. Diberikan kepada mereka. Subhanallah jemaah. Seperti itu waraknya Nabi alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah. Rasul SAW pernah berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita ini kadangkala beranggapan ahli ibadah kita ini. Ana umrah Ustaz, ana haji, ana sedekah, ana salat malam, ana puasa sunnah, ana baca Al-Quran Al-Karim. Taib. Itu amalan-amalan soleh. Tapi kalau engkau ingin menjadi orang yang paling ahli ibadah, seperti apa? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Aba Hurairah, kun wari'an, takun a'badan nas. Jadilah engkau orang yang warok. Ketika itu engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Dalam riwayat lain dikatakan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Tinggalkan yang haram-haram, engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Ahibati fillah. Ya, kayaknya datang masa yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun
Akan datang suatu masa kepada manusia, la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haram. Nggak peduli orang itu dapat harta itu dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Bahkan ada ungkapan yang sangat menyesatkan. Apa ungkapan itu? Mengatakan cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ayuhan nas, wahai umat manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ingat, Allah itu maha baik. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan kepada utusan-utusan Allah. Ini sama nih. Karena sebagian orang mengatakan, oh itu kan Nabi, Ustaz. Seperti itu. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Apa kata Allah kepada rasul-rasulnya? Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah amalan soleh. Makan yang baik, beramal soleh. Ada korelasinya nih. Makanan yang baik ini berpengaruh kepada amal kita. Disuruh makan yang baik dan beramal soleh. Inni bima ta'maluna basir. Inni bima ta'maluna alim. Aku dengan apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Dan Allah mengatakan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, yang halal dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Lalu Nabi menyebutkan kisah seorang laki-laki yutirus safar, yang melakukan perjalanan panjang. Doanya musafir itu mustajab. Ash'ath akhbar, kondisi dia, wajahnya, rambutnya penuh dengan debu, kondisi dia kumal, baju dia juga seperti itu. Yamuddu yadaihi ila sama, lalu dia mengangkat tangannya ke langit. Dia mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Dia panggil Allah dengan namanya, ya Rabb. Wahai Allah, sang pencipta, sang pemilik, sang penguasa, sang pengatur alam semesta ini. Bukankah Nabi SAW mengatakan doanya musafir mustajab? Bukankah Nabi SAW mengatakan, innallaha hayyun karim. Allah itu maha pemalu dan maha mulia. Malu Allah itu. Kalau ada orang angkat tangan memanggil Allah, lalu Allah kembalikan tangannya kosong, tanpa dikasih apapun sama Allah. Allah malu. Tapi ini orang udah musafir, udah kumal, udah angkat tangan. Tapi kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Mashrabuhu haram. Yang diminum haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram. Dikasih makanan dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Gimana mau dikabulkan doanya? Ahibati fillah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia belajar dari Rasulullah SAW. Pernah suatu hari, pembantunya Abu Bakar, budaknya Abu Bakar ini bawa makanan daging. Lalu sama Abu Bakar diminum, dimakan. Setelah selesai makan, baru Abu Bakar tanya, rupanya Abu Bakar lapar. Baru tanya Abu Bakar sama budaknya, dapat dari mana engkau tadi daging? Kata dia, dulu di masa jahiliyah, kata dia, aku itu pernah ngeramal, kata dia.
Padahal aku bukan peramal gitu loh. Ternyata ramalannya itu terjadi gitu loh jemaah. Akhirnya sama orang itu dikasih dia upah atas apa yang dia ramal itu. Artinya upahnya baru dikasih sekarang. Kata Abu Bakar, kenapa kau nggak kasih tahu aku? Kata dia, kau nggak tanya tadinya. Akhirnya Abu Bakar tuh jemaah, bagaimana dia memasukkan jari-jarinya untuk dia memuntahkan itu makanan. Keluarganya sampai bingung dengar suara ya, dia. Setelah keluar semua dari perutnya Abu Bakar mengatakan, wallahi, kalau makanan itu tidak keluar kecuali kalau makanan itu tidak keluar dari perutku kecuali bersamaan dengan keluarnya nyawaku, aku akan lakukan itu. Kenapa? Abu Bakar ini meriwayatkan hadis, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas buat tempat dia. Maka kita benar-benar harus wara. Ada riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia minum susu. Setelah dia tanya, susu dari mana ini? Oh, susu dari onta sodako. Langsung dimuntahkan lagi sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ahibati fillah. Kadangkala kita nih merasa ahli ibadah, tapi dalam bab halal haram kita nggak peduli. Ingat cerita ketika Nabi SAW ditanya tentang seorang wanita, taqumul lail, masya Allah, sholat malam, rajin sodako, rajin puasa sunnah, amal solehnya banyak. Masalahnya dia kalau ngomong pedes nyakitin tetangganya. Ini nggak warok dia. Jadi bicara warok itu bukan cuma urusan makanan. Tapi tadi kita udah sampaikan warok itu meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan akhirat kita. Membahayakan akhirat kita. Maka ketika Nabi ditanya tentang perempuan ini yang banyak amal solehnya, tapi dia punya kelemahan, nggak warok dia. Nggak warok. Dia suka menyakitin tetangga. Maka kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Nggak ada baiknya tuh orang. Di neraka tempatnya. Jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat kondisi manusia dalam bab wara ini, mungkin ada 3 macam. Yang pertama, dia itu meninggalkan beberapa hal yang haram. Secara global dia meninggalkan. Tapi dia itu melampaui batasan-batasan Allah. Ini orang, ya ini bukan meninggalkan yang hari, ini orang yang gak warok memang sebenarnya sih pembahasannya. Dia itu berbuat maksiat, berbuat dosa, terang-terangan dia aja. Seperti kita melihat banyak orang melakukan dosa terang-terangan di tempat umum. Ini orang gak warok sama sekali. Yang kedua ini, orang ini warok dalam beberapa hal. Tapi di hal yang lainnya, dia gak warok. Kadang-kala kita lihat ya, dia itu taat, patuh sama Allah SWT. Tadi yang kita contohkan ibadah-ibadahnya banyak. Tapi dalam urusan harta dia gak warok. Dalam urusan wanita nggak warok. Kadang-kala jemaah ada orang udah berangkat haji tapi urusan perempuan dia nggak warok. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang dalam urusan dosa-dosa besar. Dia meninggalkan dosa-dosa besar tapi dosa-dosa kecil dia kerjain. Dia menganggap itu hal yang remeh. Subhanallah jemaah. Diriwayatkan ada seorang ayah sama anak lakinya. Bapaknya ini nyampur susu sama air. Nyampur susu sama air. Ini beda sama kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang tentang anak gadis ya sama ibunya. Ini riwayat cerita tentang anak sama bapaknya. Anak laki-laki sama bapaknya. Apa kata dia? Nah itu cuma
Tidak banyak nak nyampurannya nak. Campuran airnya nggak banyak. Cuma beberapa tetes aja. Subhanallah jemaah. Setelah itu ada banjir yang menimpa rumahnya. Apa kata anaknya kepada bapaknya? Ayah, aku kira ini gara-gara tetesan-tetesan yang kita masukkan ke susu itu. Akhirnya jadi banjir kayak gini ayah. Ya, mungkin kau pikir yang haram itu sedikit. Sedikit nggak banyak, beberapa tetes. Hati-hati jemaah. Kita tahu dosa-dosa kecil ini ketika berkumpul seperti kayu bakar. Nabi SAW memberikan contoh nih. Permisalan dosa-dosa kecil itu seperti orang yang sedang singgah di satu tempat, musafir, lalu mereka pergi mencari dahan, kayu bakar, satu orang bawa satu ranting, ini bawa satu ranting. Akhirnya ranting itu banyak dan kemudian membuat apa yang mereka masak. Jadi masak jemaah. Hibbati fillah. Jadi ingat ini ada kondisi orang tadi yang warok di sebagian kondisi, tapi ada banyak hal yang mereka nggak warok di sana. Kata Abdullah bin Mubarak, "Lau anna rajulan ittaqa mi'ata syai'in." Kalau ada orang yang dia menjaga dirinya dari 100 perkara dosa. Walam yatawarra an syai'in wahid, tapi dia nggak bisa warok di satu perkara, lam yakun wari'an. Maka dia tidak disebut orang yang warok. Kondisi yang ketiga atau macam yang ketiga adalah orang yang benar-benar berusaha untuk wara'. Dia menjalankan perintah Allah, mengikuti syariat, dia menghindari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dan dia lari dengan agamanya dari fitnah yang ada, meninggalkan syubuhat. Maka mereka adalah orang-orang aulia Allah as-sadiqin. Ingat jemaah, kalau mau jadi orang wara', ittaqil maharim, jauhi hal-hal yang haram, maka engkau akan menjadi orang yang paling wara'. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin di sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Nah, tafadhal. Barakallahu fiikum. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada pertanyaan bagaimana kita Ya. bagaimana sikap waro yang ada di dalam diri kita untuk menggapai. Suaranya kecil, Fahad. Baik. Afan, bisa diulangin, Fahad? Pertanyaannya, bagaimana dengan sikap waro, kalau jika sifat waro itu dikatakan seperti untuk zuhud, bagaimana sebatas mana kita berusaha mencari rezeki, Ustadz? Barakallahu fikum. Nah, jamaah, tadi kita udah bedakan antara wara' dan zuhud. Memang di beberapa pembahasan seperti di kitab Bulughul Maram itu babnya babu zuhud wal wara'. Bab zuhud dan wara'. Zuhud itu meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi kalau orang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat di akhirat, itu orang bodoh. Bukan orang zuhud. Maka sekarang kalau bicara dunia ini, bermanfaat enggak buat akhirat kita? Bermanfaat. Buat apa? Banyak sekali manfaat dunia ini buat akhirat kita. Tatkala ambisi kita mencari dunia memang untuk akhirat. Keinginan kita, engkau kenapa bekerja? Kenapa engkau cari fulus ini sebenarnya? Tinggal yang kita bicarakan adalah urusan niat. Kenapa kita bicara niat? Dunia ini bakal kita tinggalkan. Engkau mau dapat seberapa banyak pun. Seberapa banyak pun. Pernah melihat orang kaya
yang umurnya 200 tahun? Pernah ngelihat orang kaya yang umurnya 150 tahun? Nggak ada. Kita nggak pernah ngelihat nih sekarang nih. Ini pertanda bahwasanya dunia ini bakal kita tinggalkan. Terus gimana? Ya udah engkau bawa ke akhirat. Makanya kalau bicara sebatasan mana kita mencari dunia, yang penting niatnya. Rasulullah SAW ketika bersama para sahabatnya melihat tuh seorang pemuda yang gagah, yang bekerja cari duit. Akhirnya para sahabat mengatakan, laita hadza fi sabilillah. Andai kata tenaga dia, fisik dia ini di jalan Allah, pasti pahalanya lebih besar. Fi sabilillah. Apa kata Nabi SAW? In kana kharaja yas'a. Kalian tahu, kalau dia itu bekerja, berusaha untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah tua renta, fahuwa fi sabilillah. Orang itu fi sabilillah. Yang kedua, kalau dia bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, fahuwa fi sabilillah. Dia itu di jalan Allah. Yang ketiga, kalau dia keluar bekerja, liyu'iffa nafsahu. Dia untuk warok tadi, agar dia tidak ngambil hartanya orang, agar dia tidak minta-minta sama orang. Dia ingin mencukupi hidupnya, dia ingin terhormat, dia bekerja. Fahuwa fi sabilillah. Maka orang itu fi sabilillah. Yang keempat nih, kalau dia kerja, cari dunia, riya'an wa mufakharatan, fahuwa fi sabili syaitan. Kalau dia bekerja, mencari dunia untuk riya, untuk pamer, mufakharah, untuk berbangga-banggaan. Kamu punya apa? Saya punya ini. Hanya itu tujuan dia. Fahuwa fi sabili syaitan. Maka dia di jalannya syaitan. Jadi kalau bicara dunia ini, maka bicara niat. Batasannya niatmu cari apa? Dunia ini buat apa sekarang? Oh, anak kepingin umrah. Oh, kepingin umrah. Engkau mau kasih nafkah buat istrimu aja fisabilillah. Apalagi kalau niatnya buat umrah, buat haji. Maka tolong berhati-hati. Jadi kebatasannya mungkin yang paling ringan adalah masalah niat kita. Kemudian ketika niat kita sudah benar, caranya. Jangan sampai kita itu ngambil haknya orang. Kita bekerja dengan cara yang haram. Dan insya Allah jemaah, kalau niat kita akhirat, antum mau jadi orang paling kaya di muka bumi ini, ya antum akan berbahagia, bergembira. Karena semakin banyak manfaat yang antum berikan. Bangun sekolah ini itu. Tapi hati-hati, jangan sampai ada yang haram atau yang syubhat dalam harta antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ada pertanyaan dari via Zoom, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana sudah mulai berhijrah, namun kadang suka sedih ketika umpamanya buka media sosial, lalu melihat teman-teman Ana yang kelihatan asik sekali dengan dunianya. Kadang ada rasa rindu dengan masa-masa yang lalu, Ustadz. Tapi Ana sudah bertekad untuk tidak kembali ke masa lalu. Lalu bagaimana cara meningkatkan iman Ana ini, Ustadz? Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam jamaah. Kita ini hidup di tempat ujian. Sehingga teman-teman yang hijrah, dia harus didampingin. Harus sering-sering datang kajian. Harus cari kawan-kawan baik. Dan kita kalau tahu kawan kita baru hijrah, tolong dirangkul. Karena kadang-kala tadi, kitanya ini yang udah lama hijrah, kurang welcome sama teman-teman yang baru hijrah. Ceritanya tentang seorang yang baru hijrah. Dia cerita sama Ana. Ketika di Surabaya, Ustadz, Ana hadir kajian Ustadz sama istri Ana. Ya, Ana kan baru hijrah, baru belajar Ustadz. Ketika datang Ana di majelis itu, nggak ada yang ngajak ngomong Ana, Ustadz. Akhirnya Ana WA istri Ana. Dia kan di tempatnya Harim. Ana WA. Gimana anti? Nggak ada yang menyapa dia juga. Subhanallah jemaah. Rasulullah SAW kalau dengar ada orang hijrah dan para sahabat yang hijrah, apa yang beliau lakukan?
beliau langsung memberikan pendampingan kepada orang yang hijrah. Dijadikan saudara sama fulan, berangkat sama fulan, engkau ke rumahnya fulan, engkau jadi saudaranya fulan, hidup sama fulan. Kenapa? Karena godaan jamaah berat. Maka buat yang hijrah itu memang paling tidak dia harus pandai-pandai menundukkan pandangan. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi SAW, la tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Engkau itu jangan akhirnya melepas pandanganmu kepada orang-orang yang Allah berikan dunia. Karena jadi kepingin kayaknya. Wala tahzan alaihim, jangan akhirnya bersedih melihat mereka ini itu. Jangan. Maka kita harus pandai-pandai menundukkan pandangan kita. Lihatlah kepada yang di bawah kita. Kalau kita pandai memandang yang di bawah kita, insya Allah kita pandai. Alhamdulillah. Insya Allah kita pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan ya. Kemudian Allah juga mengatakan kepada Nabi SAW, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladum." Engkau jangan takjub ya dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka. Kenapa? Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin memberikan azab kepada mereka dalam kehidupan dunia. Artinya harta yang mereka miliki, anak-anak mereka yang mungkin dalam pandangan kita, asyik banget mereka. Ternyata itu jadi azab buat mereka. Makanya kalau kita melihat ya orang-orang yang narkoba, yang minum-minuman, yang mereka berangkat ke tempat hiburan malam, minum di sana, mereka nggak berbahagia di rumah mereka. Mereka nggak berbahagia. Seharusnya rumah itu jadi surga. Orang keluar pulang dari tempat kerjanya lelah sampai rumahnya baiti jannati. Nggak dapat mereka kebahagiaan itu. Mereka cari di klub malam. Mereka cari di kafe-kafe. Dengan minuman, dengan... Apakah kemudian pulang bahagia? Nggak bahagia. Maka di sini kita jangan takjub. Allah mengatakan innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Azab buat mereka dalam kehidupan dunia ini. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafir. Nanti mereka mati dalam kondisi mereka belum siap, belum tobat. Dalam kondisi kafir nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana melihat ada beberapa orang yang Masya Allah untuk dalam hubungan hablum minanas. Dan Masya Allah kepada orang tua dia hormat. Masya Allah kepada hal-hal yang kecil pun dia hormat. Tapi masalahnya dia tidak pernah sholat. Bagaimana hukumnya Ustadz? Ahibati fillah. Bicara sholat ya. Kita tahu para ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat. Yang jelas meninggalkan sholat itu dosa besar. Namun sebagian ulama ada yang mengeluarkan dari Islam. Sebagian ada yang mengatakan tetap dia muslim. Jadi diragukan keislaman orang yang meninggalkan sholat. Kalau ternyata dia banyak berbuat baik ya, banyak menolong orang, banyak sodako, sosialnya jangan ditanya. Ketahuilah bahwasanya pada hari kiamat nanti yang awal dihisap itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, yang lainnya insya Allah benar. Kalau sholatnya nggak benar, gimana dengan sodakohnya? Bisa jadi riya. Bagaimana dengan dia suka membantu orang lain? Bisa jadi riya. Hanya minta pujian, sanjungan dari orang. Kenapa? Karena sholatnya nggak benar. Tapi kalau sholatnya benar, insya Allah ini jamaah sholatnya nggak benar. Gimana yang nggak sholat sama sekali? Fat, tadi pertanyaannya apa? Orang iya Masya Allah. Orang itu dalam berhubungan hablum minanasnya baik, cuma jarang sholat. Jarang sholat apa nggak sholat? Ya jarang sholat atau tidak pernah sholat. Allahu Akbar jamaah. Itu jamaah. Hati-hati.
Jadi orang kalau sudah sholat ini ditinggalkan, urusan yang lainnya itu buruk. Walaupun dia baik sama orang lain, bisa jadi punya maksud, punya niat, syahwat, ingin dipuji, ingin disanjung. Ustaz tahu dari mana? Kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu, bahwasanya Rasul SAW menjelaskan kelak pada hari kiamat, yang awal dihisap adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, insya Allah semuanya benar. Kalau nggak benar, ya sudah, yang lainnya pun akan berantakan. Apa tugas kita melihat orang kayak gitu jemaah? Kadangkala kita nih jemaah, nggak mau kasih nasihat. Kenapa Ustaz kalau kasih nasihat, anak takut dia nanti sakit hati, kemudian nggak berkawan sama anak. Subhanallah. Engkau suka berkawan dengan orang yang meninggalkan sholat. Lalu engkau mendiamkan. Hati-hati ketika orang mendiamkan kemungkaran terjadi padahal dia mampu untuk memberikan nasihat. Tapi karena takut kehilangan manfaat. Ini orang gak warok lagi. Karena kalau dia sakit hati nanti dia bisa ngasih ana Ustaz, bantu ana. Barakallahu fikum. Nah. Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir dengan kondisi Ustaz seperti itu juga. Labasa tahurun insyaAllah. Labas tahur insyaAllah. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di dunia sudah ada ketetapan di Lauh Mahfuz bahwa kita akan masuk neraka dan akan masuk surga. Pertanyaannya, untuk apa kita beramal di dunia jika itu sudah tertulis? Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Ya, pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi SAW lagi ngubur jenazah di Baqi, ada sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah, aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar? Apakah Allah sudah tahu siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa di antara kita yang masuk neraka? Kata Nabi SAW, Naam. Iya, Allah sudah tahu. Kata para sahabat, fafimal amal. Kalau begitu, buat apa beramal? Kan orang berpikir seperti itu. Buat apa beramal? Kata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tugas kalian beramal. Kalian beramal lah, gak usah mikirin itu gitu loh. Itu ilmunya Allah, kita gak tahu. Tugas kita beramal. Dan Allah memberikan kepada kita keinginan. Allah memberikan kepada kita kehendak, kemampuan. Tugas kalian beramal. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatan dia. Untuk apa dia diciptakan, untuk surga atau neraka. Mungkin sebagian akan berpikir, apakah akhirnya sia-sia kita beramal? Enggak sia-sia. Bicara takdir. Ada 4 tingkatan takdir. Tolong difahami. Agar kita tidak lagi rancu dalam memahami urusan takdir. Karena takdir ini rukun iman yang ke-6. Rasulullah SAW mengatakan, Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman dengan takdir baik dan buruk. Kadangkala kita ini sama takdir baik oke, sama takdir buruk nggak terima. Baik, ada 4 tingkatan takdir. Tingkatan pertama adalah ilmu Allah SWT. Jadi awal yang Allah ciptakan itu adalah pena. Awalan ilmu, Allah itu mengetahui tentang segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu. Yang akan terjadi malam ini di Sumedang akan terjadi apa? Oh, akan turun hujan. Berapa jumlah hujan yang turun? Oh, sekian kubik jumlahnya. Allah tahu berapa butiran air yang turun. Allah tahu dengan daun-daunan yang jatuh. Allah tahu dengan biji-bijian yang dibawa oleh kelelawar, dibawa oleh burung, kemudian dia akan jatuh, dia akan tumbuh, atau dia akan mati. Allah tahu itu jemaah. Kemudian awal yang Allah ciptakan adalah pena. Ini tingkatan kedua. Yaitu ditulis. Ilmu Allah itu dituangkan dalam kitab. Yang namanya Lauhul Mahfuz. Ketika Allah menciptakan pena.
50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 50.000 tahun kata Nabi SAW. Allah menciptakan pena. Lalu Allah mengatakan kepada pena tersebut, uktub, tulislah. Pena itu bertanya, wama aktub. Apa yang aku tulis? Apa yang ditulis oleh pena ini? Allah mengatakan, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Engkau tulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Berdasarkan ilmu Allah. Allah tahu kita itu akan masuk surga atau neraka. Allah tahu. Allah tahu kita itu akan sholat nggak sholat. Allah tahu. Dari situlah ditulis. Yang ketiga. Ini yang berkaitan dengan masyiah. Allah berkehendak itu terjadi. Akhirnya terjadi. Setelah ilmu ditulis kehendak Allah. Yang keempat adalah ciptaan Allah SWT. Allah menciptakan perbuatan itu. Peristiwa itu. Maka tugas kita beramal. Ahibati fillah. Mungkin sebagian ada yang bertanya, Ustaz, kalau ana sudah ditulis masuk neraka, engkau nggak tahu engkau masuk surga atau neraka. Ustaz, mungkin ana sudah ditakdirkan miskin, engkau nggak tahu engkau ditakdirkan miskin atau tidak. Makanya orang bekerja. Pernah melihat orang miskin mengatakan, oh, kayaknya ana memang ditulis miskin. Anak-anak bekerja, merantau, sama bapaknya dikatakan, nak berangkat ke Jakarta, kerja di sana, mudah-mudahan sukses. Kenapa nggak bicara takdir? Karena dia tahu manusia dikasih kehendak, dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tugas kita hanya beramal. Ustaz, takdir bisa dirubah apa enggak? Kata Nabi SAW, la yaruddul qada illa du'a, wa la yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Dan tidak ada yang menambah umur kecuali berbakti sama orang tua atau berbuat baik kepada kerabat dan manusia. Di sini tugas kita beramal, jamaah. Kemudian kadang-kala kita juga melihat, Ustaz, ana lihat orang itu soleh, Ustaz ya. Tapi kok su'ul khotimah, Ustaz ya. Ana juga lihat ada fulan nih, ya Allah, preman gak bener, Ustaz. Tapi matinya husnul khotimah, Ustaz. Itulah kita gak tahu. Nabi SAW mengatakan, ada orang yang beramal soleh. Fima yabdulin nas. Dalam pandangan manusia, dia orang baik. Dalam pandangan manusia. Kayaknya orang baik. Tapi di hati dia siapa yang tahu? Allah Azza wa Jal. Makanya kadang-kala kalau kita ngeliat ada orang baik matinya su'ul khotimah. Sebenarnya dia bukan orang baik. Dia selama ini pura-pura baik. Kalau ada orang yang jahat lalu mati husnul khotimah, kadang-kadang dia itu baik sebenarnya, jamaah. Dia itu menyesali, mungkin ketika dia sendirian di rumahnya, dia menyesali dosa-dosa itu, tapi dia kembali berbuat dosa. Siapa yang tahu? Allah Azza wa Jalla tahu. Maka tugas kita adalah beramal. Salah satunya adalah warok. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan yang haram, tinggalkan yang syubhat. Tinggalkan segala sesuatu yang berbahaya untuk akhirat kita. Dan semoga Allah memasukkan kita ke surganya. Banyak-banyak berdoa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Anda mohon maaf ya. Anda kepingin sampai malam bersama teman-teman di Sumedang ya. Tapi ya ada ya takdir Allah nih. Kalau bicara takdir Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Anda kembalikan kepada pembawa acara Fahad Syabibi. Fadhal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah ala dhibi ni'matihi tatimus shalihat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Kita sudah mendengar kajian oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Sekarang kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanaka Allahumma rabbana wa kafaratul masjid. Majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jami'an. Wa iyyakum jazakumullah khairan.